YouTuber Ria Ricis kembali bikin gonjang-ganjing. Saat warga menerapkan social distancing, ia malah menjadikan rumahnya lokasi syuting. Yang bikin warga sekitar gemas, Ricis mengaku sudah minta izin, sementara aparat terkait mengatakan sebaliknya. Mengapa? Di tengah seruan jaga jarak atau physical distancing, Ricis nekat menciptakan kerumunan. Alih-alih banyak artis yang peduli bahaya COVID-19, mengapa Ricis seolah abai pada imbauan pemerintah? Seperti apa aksi Stay Safe at Home ala Clara Keizer dan Mak Ranti? Dikenal sebagai artis halu, apa bukti nyata yang dipersembahkan Barbie Kumalasari untuk mencegah pandemi corona? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengupas dinamika kehidupan pesohor di tengah meluasnya pandemi corona. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Buntut teguran warga dan aparat setempat yang melarangnya syuting di rumahnya di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Ria Ricis kehilangan pemasukan. YouTuber wanita Indonesia terngehits itu tak bisa meraup rupiah harian karena endorse dan sejumlah partner bisnis memilih angkat tangan. Imbas image negatif seolah menjadi pukulan telak bagi Ricis yang sempat ngotot mendulang rupiah di tengah pandemi corona. Aku di sisi yang aku nggak nyaman gitu kadang ya, tapi tergantung musik. Jujur nih ya, Ricis gajian sebulan sekali, misalnya itu banyak sekali potongannya. 10% ke siapa, berapa persen ke siapa, berapa persen ke siapa. Jadi turun di aku tuh dikit. Ya, Ricis menjadi YouTuber wanita Indonesia yang paling kontroversial. Awal pekan lalu, adik Ustazah Oki Setiana Dewi ini dilabrak warga kompleks rumahnya lantaran memaksa syuting saat pemerintah seolah mewajibkan social distancing. Lalu benarkah Ricis mencetak 2 pelanggaran? Menciptakan kerumunan saat social distancing dan tak pernah minta izin syuting. Untuk masalah syuting kemarin, terus terang aja, dia nggak minta izin ke saya dan tidak lapor ke saya. Saya masalah kemarin dia dilabrak dengan tetangganya, saya malah tahu dari wartawan. Ya mungkin Mbak Ricis ya tolong ya. Untuk syuting-syutingnya atau kumpul-kumpul orang, tolong ditunda dulu. Dalam situasi seperti ini, harusnya dia lebih care, lebih peduli dengan korban-korban yang udah berjatuhan dan situasi yang seperti ini gitu, Mas. Ya seharusnya sih namanya hidup bertetangga ya banyak ngobrol lah, diskusi gitu. Semua juga sibuk kok gitu. Tapi kan namanya tetangga kan, kalau ada apa-apa kan yang pertama kali nolong bukan keluarga yang jauh-jauh tinggalnya tapi tetangga gitu. Jadi mungkin perbaikin komunikasi aja ya antar semuanya gitu. Ya kalau mau ada kegiatan besar ya baiknya dikasih tahu gitu, ada pemberitahuan gitu kan. Ya, baru beli rumah di kawasan elit di Jakarta Selatan, Ricis menjadikan kediamannya sebagai hunian sekaligus base camp untuk para kru plus lokasi syuting. Aksi ngevlognya tak cuma bikin resah warga sekitar, tapi menjadi masalah bagi Polsek Pasar Minggu yang terima banyak pengaduan tentang Ricis. Tak ayal Kamis lalu Kapolsek Pasar Minggu terjun langsung ke kediaman Ricis untuk memberi peringatan. Esensinya bukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan untuk menyadarkan Ricis bahwa aksi jaga jarak dan stay safe at home selama pandemi corona menjadi tanggung jawab bersama. Influencer sekelas Ricis seharusnya lebih peka terhadap gerakan Stop COVID-19 agar menjadi contoh positif bagi halayak. Kapolsek Pasar Minggu, saya didampingi oleh Lurah Ragunan, saya Kebagusan, ini Pak Serse, Pak Ibda Danu, Tani Dimas, Pak Ibda Mamai, Kali Sabdara, nah ini Babin Kartikmas ini yang sehari-hari membantu di kelurahan sini. Dengan informasi adanya masih ada kegiatan yang mengumpulkan orang atau keramaian, kami mendapatkan
Ini adalah maklumat Pak Kapolri. Mohon kiranya diterima dan nanti kalau ada kegiatan mohon ditunda dulu. Oh iya. Ya, iya Mbak ya. Nggak minta maaf karena kejadian kemarin. Bukan ricis bila auto panik ditegur sana-sini. Pemeran film target ini justru memanfaatkan kontroversi yang dicetaknya untuk membuat konten baru. Jika bisa mendulang subscriber lewat kontroversi syuting di rumahnya, mengapa tidak dilakukan? Ada komen. Putias kak, Cis please lah jauhi kerumunan, jangan ngundang keributan. Kak, kita syutingnya di Persari tadi, tapi ketika kejadian itu memang waktu lagi pada pesen bakso di rumah kita, niatnya mau bantuin tukang bakso, tapi malah kejadian, jadi bingung. Jadi ya udahlah, kita mah terserah yang mikir, yang itu aja. Gimana sih maksudnya? Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya niatnya kita adalah Bantu si abang bakso tadi. iya pengen beli bakso. Sikap ricis itu membuat sederet pesohor geleng-geleng kepala. YouTuber Atta Halilintar yang jadi pesaing ketat ricis dalam mendulang subscribers melontarkan sindiran pedas di media sosial. Pesohor lain seperti presenter Sarah Sechan, musisi Triawan Munaf, dan desainer Didit Maulana bahkan menyebut video khusus untuk menyindir ricis. Halo, selamat malam Mbak dengan belasan juta follower. Saya nggak pernahnya yang bikin video seperti ini, tapi apa yang Anda lakukan itu sangat berbahaya dan membahayakan bukan hanya keluarga Anda, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Menurut teman saya, Anda sudah beberapa kali diperingatkan dan di daerah situ Anda bikin syuting beberapa hari yang membuat resah masyarakat karena mengumpulkan banyak orang di sana. Sekarang keadaannya berbeda Mbak, keadaannya tidak seperti sekarang. Mbok ya kalau mau bikin sensasi nggak begini caranya. Anda punya belasan juta follower, itu berarti Anda dipercaya oleh Tuhan untuk menyebarkan hal yang baik, untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Belasan juta follower, bagaimana suara Anda bisa didengar oleh 18 juta orang, Mbak? Nah itu bikin saya kecewa sekali melihat kenapa neglected banget. Tapi nggak bisa, ini syuting terakhir dan segala macam. I don't care, man. Apakah ini akan menjadi hari terakhir buat Anda? Dan yang lainnya kita nggak pernah tahu. Nyawa orang itu sekarang sedang dipertaruhkan. Jadi kita harus saling menjaga, kita harus saling melindungi. Seolah disindir memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, Ricis berusaha mengambil sisi positif. Toh masih banyak warga yang tak hanya melihatnya dari sisi negatif. Faktanya, tim MNC Media berhasil mengungkap sisi lain dari kepribadian Ricis yang tak banyak diketahui orang. Itu saya kurang ngerti ya. Kemarin sih udah izin terus Pak RT langsung datang melakukan syuting lagi. Nggak sombong lah, berbaur aja sama. Waktu itu saya nggak ada di tempat ya Mbak ya. Cuman dia nggak komen apa-apa sih, Ricis ya. Sosialisasinya baik, saya ini sih memang baik orangnya. Jadi kalau jajan juga orang-orang pada ditraktir, nggak kenal. Gitu doang, memang baik. Sepengetahuan saya nggak ada negatifnya. Ya, bagi sebagian tetangga, Ricis dikenal murah hati dan auto ceria. Hanya saja Ricis enggan aksi sosialnya diliput banyak media. Ketika ditanya apakah dirinya akan ikut menggalang donasi untuk COVID-19 seperti yang dilakukan YouTuber Atta Halilintar, Rachel Fenia, Andovi Lopez, dan Arif Muhammad, Ricis menjawab bijak. Hati yang positif dan tindakan juga yang baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman juga harus berbuat baik, jangan berpikir negatif terhadap apapun, mau itu terhadap penyakit, mau itu terhadap berita, mau itu terhadap apapun yang kalian lihat di sosial media, belum tentu di kejadian nyatanya bagaimana. Jadi mulai berpikir positif, karena hati yang sehat dimulai dari pikiran yang sehat dan ucapan-ucapan yang positif.
Lantas seperti apa aksi Stay Safe at Home ala Clara Kaiser dan Mbak Ranti? Bagaimana pula keluarga Cindy Fatika dan Tengku Firmansyah menyikapi aksi lockdown di rumah? Bagaimana Yuliana Muhtar mengedukasi bahaya virus corona kepada anak-anaknya? Pemirsa, Anda mengalami kulit berminyak dan berjerawat? Rawat kulitmu dengan Nuris Acne Series. Kandungan herbal alaminya kurangi minyak, kempiskan jerawat, dan pudarkan bekas jerawat. Gunakan juga Nuris Acne Plus, plaster transparan berbahan hydrocolloid dari teknologi Korea, efektif sedot cairan jerawat. Nuris Acne Plus, langkah efektif atasi jerawat. Jika pekan lalu syuting sinetron Dunia Terbalik dan Tukang Ojek Pengkolan masih bergulir, sekarang berhenti total. Seluruh pemain dan kru mau tak mau harus berdiam di rumah. Lantas seperti apa momen family time yang diciptakan Yuliana Muhtar dengan anak-anaknya? Benarkah di tengah bahaya corona, Yuliana merindukan pelindung keluarga? Pandemi Corona atau COVID-19 telah mengubah wajah Indonesia, terutama Jakarta sebagai ibu kota negara. Kehidupan metropolis seolah tertidur karena gerak warga dibatasi social distancing, bahkan denyut pendidikan dan perkantoran dilakukan di dalam rumah. Minggu terakhir di bulan Maret 2020, wajah industri hiburan pun terlihat muram. Kegiatan syuting terpaksa ditiadakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sejumlah pemeran tukang ojek pengkolan yang biasa syuting di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sekarang total beristirahat di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekeluarga sehat walafiat, insya Allah selamanya akan seperti itu. Dan masih stay at home. Alhamdulillah walaupun saat ini anak kita Senika Krisanti sedang self-isolation selama 2 minggu karena kemarin tanggal 19 alhamdulillah sampai ke Indonesia dari London. Kita mendadak meminta dia untuk kembali pulang karena situasi negara di UK dan juga di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Jadi kami memutuskan untuk segera mengirim balik Selika dari London ke Indonesia. Alhamdulillah selama masa social distancing ini sih banyak yang bisa dilakukan sama-sama di rumah ya. Mulai ibadah bareng-bareng yang biasanya kalau ibadah bareng itu paling cuma malam, tapi sekarang bisa dilakukan dari subuh sampai isya tuh bisa sholat sama-sama. Kegiatan yang di-cancel buat saya yang paling berarti adalah beberapa majelis taklim. Jadi ada pengajian di lokasi syuting, ada pengajian di rumah, ada pengajian dan salawatan di beberapa tempat yang sudah disepakati itu harus di-cancel. Nah, itu yang buat saya sangat lebih berarti gitu loh maksudnya. Menurut aku sih salah satu langkah bijak ya ngikutin pemerintah untuk social distancing dan karena kalau misalnya syuting ini kan kita melibatkan banyak orang dan kalau misalnya satu kena pasti nggak menutup kemungkinan semuanya jadi banyak yang kena. Libur syuting aku dari tanggal 18 kalau nggak salah sih sampai sekarang. Terus buat masuknya kita belum tahu kapan karena masih nunggu waktu yang tepat juga. Untuk aku pribadi sih aku pasti worry karena aku kan juga sempat kena flu ya kemarin. Nah untuk gimana ya kita untuk kena flu aja sama untuk kena yang namanya batuk itu kita udah worry banget. Kita mikirnya udah yang enggak gitu. Terus juga kita nggak bisa sih bilang diri kita sehat tapi kita maksudnya aman dari corona kayak gitu. Dan untuk aku pribadi aku belum ngecek belum ngecek tes COVID-19. Ya kita ngikutin social distancing sih kayak benar-benar yang ngobrol berjarak, terus juga nggak yang maksudnya yang biasa kita salaman ini di sini lebih kayak ya cuma namaste aja gitu. Pemeran TOP lainnya, pasangan Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah, serta putri cantik mereka Tengku Saira Anataya, istirahat total di rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan. Sekitar 2-3 hari setelah ada anjuran social distance itu memang semua produksi sudah diliburkan sampai sekarang. Iya.
Ya sedih sih karena kita kan lagi semangat kerja, lagi pengen kerja, tapi ya karena untuk meredam penyebaran corona ya kita harus ikhlas lah, kita nggak kerja di rumah. Yang penting bisa cepat memutus penyebaran, memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Bismillah. Kegiatannya apa aja selama kamu di rumah? Nonton, makan. Terus? Olahraga. Belum sempat olahraga. Aku udah sempat olahraga setiap hari, alhamdulillah. Sempat masak-masak juga. Terus apa ya? Ya kita kan dirumahkan ini supaya tidak menularkan virus corona. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan. Kita harus olahraga, makan makanan yang bergizi, minum vitamin C. Pokoknya apa aja yang bisa meminimalisir penyebaran corona kayak. Pemeran sinetron Dunia Terbalik Bambang Idoy Chandra memilih main gitar untuk menghilangkan kejemuan. Idoy memilih lagu Rumah Kita yang dipopulerkan God Bless untuk mengekspresikan rasa syukur terhadap Tuhan yang telah memberikan hikmah berharga tentang rumah dan kehidupan di balik pandemi corona. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita di rumah aja, buat teman-teman semua di rumah aja apa yang bisa dikerjain ya, untuk mengurangi jumlah yang terkena virus corona. Amit-amit ya Bang Boy, jangan sampai kita kena. Pokoknya ikutin apa kata pemerintah. Rekan Bambang Idoy di Dunia Terbalik, Dias Ardiawan, langsung berkemas begitu syuting ditunda sampai 14 hari ke depan. Dias yang ngekos di kawasan Cibubur langsung bebenah untuk segera pulang ke rumahnya di Jakarta. Ini gue ngekos di sini, terus tiba-tiba baru kemarin dapat kabar kalau misalnya mulai hari ini sampai nanti tanggal 1 itu baru kita mulai lagi, dan itu juga kalau misalnya nggak ada perubahan gitu ya. Apa salahnya ya ini ya gue pulang, gue ke rumah, terus ya cuma sama keluarga, ya itu akan lebih safe lagi gitu loh dibanding gue masih di sini terus banyak orang, itu malah jadi nanti impact-nya malah jadi ngerinya jadi bumerang sendiri buat gue sendiri. Kalau karena pasti semua orang lah, gue periksa lo, gitu kan pasti ya. Kenapa? Iya, jadi timbul jadi suzon gitu sama orang. Jangan lu kena, jangan lu kena. Paling pengobatan gue ya yang penting ya multivitamin. Ya kan kalau multivitamin itu buat innernya gitu kan. Tapi kan di luarnya juga lu mesti yaitu hand sanitizer atau enggak. Tidak syuting bukan berarti berhenti mengonsumsi vitamin. Virus corona yang mudah masuk saat kekebalan tubuh menurun membuat sejumlah selebriti menyeleksi makanan yang mereka asup. Musisi Rian The Massive yang dulu jarang minum jus kesehatan, sekarang rutin membuat dan mengonsumsi jus yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Buat teman-teman harus jaga makannya, jangan sampai makan telat gitu, sampai nanti asam lambungnya naik dan sebagainya. Pokoknya harus jaga kesehatan. Nah ini mau ngasih tahu, gue pengen bikin minuman yang mungkin bisa bikin badan sehat. Jus wortel dan juga tomat. Sudah ya? Oke. Gelasnya mana? Ini adalah jus buatan saya sendiri. Tapi nyopotnya nggak bisa. Imunitas dan kesehatan tak bisa dibentuk tanpa kebersihan. Masih ingat slogan bersih pangkal sehat? Di tengah wabah pandemi corona, slogan itu diaktualisasikan lebih efektif oleh masyarakat Indonesia.
Seperti inilah cara pesinetron Yuliana Mohtar mengajarkan pentingnya kebersihan untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh. Nah pemirsa, aku mau kasih challenge buat anak-anak. Jadi kalian harus ikutin mama ya. Oke? Nah, lihat mama caranya. Caranya cuci tangan yang benar di sabun. Ya kan? Terus dicuci seperti ini. Di belakangnya juga. Dan di sela-selanya. Udah kan? Baru dicuci. Tunggu mama dulu yang cuci. Lah cepet banget. Bikin sabun dulu. Nah, atas, sini lagi. Habis begini lagi. Udah. Selagi senggang, Yuliana getol memantau tugas sekolah putranya yang dikerjakan di rumah. Nama kamu siapa? Hafuza. Kalau ini? Hisham. Nah hari ini karena memang kita berduka cita atas semua musibah yang kita jalanin, dan anak-anak juga udah libur sekitar mau 2 minggu, dan guru-gurunya membagikan tugas secara online, jadi pada WA ke handphone orang tua dan membagi tugas masing-masing di rumah, ntar di foto, kalau emang by video di videoin terus kirim ke gurunya. Sebenarnya enggak kesulitan, jadi kita tuh sebenarnya setiap jam 10 tadi kita tuh berjemur di depan rumah dan abis itu baru belajar. Kesulitannya mungkin ini kali, kalau misalnya kayak berapa hari yang lalu masih ada kegiatan, jadi aku tuh buru-buruin dulu dia kerjain, terus aku foto-fotoin kirim ke miss-nya, baru aku bisa pergi. Jika sebagian artis berdiam diri di rumah, pedangdut Selfie Kitty masih melakukan pemotretan di sebuah studio di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak heran Selfie ekstra hati-hati saat berpose, karena tak ingin menyentuh benda-benda yang berpotensi menularkan virus corona. Lantas seperti apa aksi Stay Safe at Home ala keluarga Ogi Fantinus dan Adriana Bustami? Bagaimana bisnis kuliner yang diretas Anang Ashanti pasca pandemi corona memaksa restoran tutup? Pandemi corona nyaris melumpuhkan semua aktivitas di ruang publik. Usaha kuliner sejumlah artis pun terancam gulung tikar. Tayal sederet artis yang juga menekuni bisnis kehilangan mesin uang. Lantas apa upaya kreatif para artis untuk menciptakan mesin uang baru? Benarkah mereka berlomba mendulang uang dari channel YouTube pribadi? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang kini tengah melanda dunia memang memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan para selebriti pun terkena imbas dampak COVID-19. Aktivitas syuting terpaksa dihentikan dan memilih melakukan kegiatan di rumah bersama keluarga. Seperti yang dilakukan Vena Melinda yang selama ini disibukkan dengan jadwal padat, namun sejak digalakkannya social distancing, Vena memilih melakukan pekerjaannya di rumah. Meski sempat dibekap rasa bosan, Vena merasa senang lantaran ia bisa menikmati waktu luang bersama putri asuhnya Vania serta putra keduanya Atala. Lantas benarkah Vena sempat dilanda rasa cemas lantaran Farel Bramasta putra sulungnya sempat ngebut syuting saat aparat melarang aktivitas di luar rumah? Ya, dan sampai saat ini saya sekeluarga juga memilih untuk stay at home, benar-benar menjaga pola makan, pola tidur, pola hidup, dan juga jangan terlalu stres.
Jadi kayak Feral kemarin akhirnya karena dia juga mungkin gabut dia di rumah, dia nyanyi terus karaoke di rumah. Kalau saya lebih banyak memanfaatkan waktu untuk beres-beres rumah, kemudian sholat. Sekarang yang jelas aku lebih cerewet ya, lebih memantau khususnya Feral karena Feral itu masih banyak banget kegiatan di luar rumah. Seperti berapa hari yang lalu dia masih syuting, itu aku udah cerewet banget, aku bilang udah stop Kak. Sama halnya dengan Vena, keluarga Ogi Fantinus dan Adriana Bustami memilih melakukan kegiatan mereka di rumah bersama putra sematawayang mereka, Enzo Alvaro Viana Fantinus. Ogi mengajak Enzo bermain basket di halaman rumahnya. Yes, 3 in a row. Let's go. One more. There. With the. Good. Okay, go back. Let's go. Go back. Like this. Usai bermain basket, Enzo tetap melakukan aktivitas belajar di rumah. Dan dengan sabar, sang mama Adriana Bustami menemani Enzo belajar bahasa Mandarin. Count the pictures, write the numbers, and add them. Okay, Spider-Man? I like this. Let's count. 3. Okay. 1. Dari awal ya, from the start. Okay. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 我的朋友在哪里？在这里，在这里。我的朋友在这里。Oke. Kadang juga sore suka basket juga sama Enzo. Itu yang kegiatan yang kita lakukan sih, sisanya ya makan tidur ya. Terus yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran corona adalah di rumah aja. Sama halnya dengan Ogi, Fitri Karlida, dan sang suami Hendra Sumendap juga memilih melakukan aktivitas di rumah. Jika selama ini sang suami yang berprofesi sebagai pilot sering meninggalkan Fitri, kali ini Fitri dan Hendra bisa melakukan aktivitas bersama di rumah. Lantas, benarkah Fitri sempat dilanda kekhawatiran atas mewabahnya virus COVID-19 ini? Ya, palingan sih selama kita di rumah banyak berolahraga bersama, terus ya masak bareng, terus juga ibadah bareng. Lebih banyak kegiatan yang bermanfaat sih di rumah. Kekhawatirannya juga dirasakan oleh Indra Bekti. Pasalnya, sejak pemerintah menggalakkan gerakan stay at home, banyak job yang terpaksa dibatalkan oleh pihak penyelenggara. Hal ini rupanya berimbas pada roda ekonomi rumah tangga Inback. Ya, alhamdulillah bersyukur saya ada di rumah dan banyak banget memang job-job yang di-cancel. Ada syuting dan juga ada off-air, ya lumayan deh gitu. Dan bahkan memang benar-benar akhirnya semua nggak ada gitu dan nggak ada pekerjaan gitu. Ya, wabah COVID-19 rupanya juga melumpuhkan roda ekonomi Indonesia, termasuk sejumlah bisnis yang dimiliki sejumlah selebriti. Seperti yang dialami April Yasmin yang memiliki bisnis butik. Diakui istri Ustadz Somad, penghasilan dari bisnis butiknya menurun drastis akibat wabah COVID-19. Lantas benarkah April mulai beralih berjualan online? Yang pertama adalah kalau toko itu udah jelas pasti udah nggak ada yang berani keluar lagi dan pemerintah menyarankan untuk tutup aja jauh lebih baik gitu. Nah, bagaimana dengan penjualan online? Itu pun penjualan yang dilakukan masih berjalan dengan cara di rumah saja menjalankannya.
Terus sudah gitu bagaimana dengan penghasilannya, ya jauh lebih berkurang karena mungkin saat ini orang kan lebih memikirkan bagaimana cara dia untuk bisa melindungi dirinya dan keluarganya gitu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ranti Purnamasari yang akrab disapa Mak Ranti. Perusahaan yang dibangun Mak Ranti juga terkena imbas wabah COVID-19. Namun Mak Ranti berusaha untuk tetap tenang dan yakin semuanya akan baik-baik saja. Dampak yang jelas kalau ada usaha ditutup itu pemasukan berkurang. Oh ya, satu lagi. Kita ada yayasan dari ANP Amal untuk pembangunan masjid dan sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan. Dan juga ada perusahaan Aris Nugraha Persada yang adalah dibentuk untuk mensupport yayasan dari Aris Nugraha Peduli ini. Nah, ini kita baru bentuk perusahaannya itu di Januari. Sementara yayasannya alhamdulillah sudah 1 tahun. Kegiatan ini agak tersenti. Sama halnya dengan April, bisnis kuliner milik Ashanti juga terimbas wabah COVID-19. Meski dengan digalakkannya stay at home, gerai-gerai kuliner milik Ashanti sempat mengalami penurunan, namun secara penjualan online, penghasilannya justru meningkat drastis. Lantas, benarkah demi menjaga keselamatan karyawan, Ashanti akan meliburkan para karyawannya? Soal penjualan kita pasti kemana-mana ya, ada banyak turunan. Apalagi yang di dalam mall, itu pasti turunnya ada teman-teman saya sampai 80 sampai 90%. Semua kita agak sulit ya untuk itu karena pelanggan itu akan menurun karena semua banyak stay at home ya. Tetapi ketika ada stay at home itu, our take away orders ya atau online orders itu naik sampai 80% juga. Jadi masih aman untuk kita. Nah, dan kita pun insya Allah untuk minggu-minggu ini Lumiere sama Ayam Asik Pondok Indah kita akan tutup 2 minggu. Ya, di tengah masa sulit, Ashanti rupanya tak mau berdiam diri saja. Jiwa sosialnya tergerak untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ashanti bahkan mengirimkan makanan ke beberapa rumah sakit untuk membantu memberi asupan makanan bergizi bagi para tenaga medis.